Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 20087005, jurusan Pendidikan Kabupaten Olahraga. Mata kuliah pengantar belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. 1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase penguasaan keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Di fase ini bisa juga disebut dengan fase kelanjutan dari fase pertama yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Contohnya 1. Bertujuan untuk mengoptimalkan semua gerakan sesuai dengan cabang olahraga yang diambil atau dilatih, baik tentang penguasaan teknik, taktik, dan mental dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 2. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Perkembangan proses pembelajaran pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Contohnya 1. Semakin meningkatnya kualitas gerakan. 2. Penerimaan informasi melalui otot-otot semakin meningkat. 3. Peningkatan kecepatan dalam mengonstruksi gerakan. 4. Semakin lengkap konstruksi gerakan yang dibangun. 5. Adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. 6. Motivasi belajar mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. 7. Keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. 2. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 2 terdiri atas 8 bagian. Berikut bagian-bagiannya. 1. Struktur gerakan. 2. Irama gerakan. 3. Hubungan gerakan. 4. Luas gerakan. 5. Kelancaran gerakan. 6. Kecepatan gerakan. 7. Ketepatan gerakan. 8. Bayangan gerakan. Contoh dari 8 fase belajar motorik level 2 adalah 1. Struktur gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, dan akhir dalam suatu gerakan. Fase belajar motorik tingkat kedua ini 3 tahapan di atas dapat ditandai dengan pada fase awal. Dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Fase utama dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai. Fase akhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. 2. Irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaannya bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Pada fase ini, dicirikan irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima informasi kinestik atau otot-otot dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. 3. Hubungan gerakan. Hubungan gerakan adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain, sehingga terjadi hubungan gerak. Pada fase ini, dicirikan memiliki hubungan gerak yang cukup baik karena semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pengalaman gerakan yang dimiliki oleh individu dan semakin meningkatkannya peran dan fungsi alat analisator informasi kinestik. 4. Luas gerakan. Luas gerakan adalah penggunaan ruang atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. Pada fase ini, semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. 5. Kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas kecepatan atau percepatan dari jalannya suatu gerakan. Pada fase ini semakin terlihat gerakannya mulus dan lancar. Semakin membaiknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang, mengakibatnya semakin meningkatnya kualitas kelancaran gerakan. 6. Kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah cepat lambatnya gerakan yang disebabkan latihan berulang-ulang. Pada fase ini, individu telah dapat memanfaatkan kecepatan gerakan yang dimiliki untuk penguasaan atau mempelajari keterampilan motorik tertentu. 7. Ketepatan dan kekonstanan gerakan. Ketepatan gerakan adalah kesesuaian gerakan terhadap tujuan yang
ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari gerakan. Kekonstanan gerakan adalah ketepatan gerakan yang diraih dalam melakukan bentuk-bentuk gerakan yang sama secara bersama-sama. Pada fase ini, dicirikan individu telah mampu memperlihatkan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik. Akan tetapi, apabila situasi dan kondisi tepat dipersulit, kemampuan gerakan tidak stabil. 8. Bayangan dan program gerakan. Bayangan gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang yang pikirannya berdasarkan informasi yang diterima dan diolahnya. Sedangkan program gerakan merupakan rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu. Pada fase ini, individu akan dapat dengan mudah membangun bayangan gerakan dan telah memiliki simpanan-simpanan motorik yang cukup banyak dan bervariasi. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi. Dalam proses pelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2, ada 5 indera penerima informasi. Di antara lain, 1. Mata, 2. Kulit, 3. Otot-otot, 4. Telinga, 5. Alat keseimbangan yang terletak pada bagian dalam telinga. Kelima indera penerima informasi tersebut dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu 1. Alat penerima informasi dari luar, contohnya informasi yang datang dari luar atau dari lingkungan si pelaku gerakan itu sendiri, contohnya mata, telinga, dan kulit. 2. Alat penerima informasi dari bagian dalam, contohnya informasi yang berasal dari dalam diri si pelaku gerakan itu sendiri tentang jalannya gerakan baik yang sedang berlangsung, contohnya otot-otot dan staticudi namisator. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan itu yang dimaksud adalah contohnya: 1. Kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan. 2. Kesiapan dalam penerimaan beban kerja fisik. 3. Kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. 4. Serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.